Halo Bapak Ibu, video hari ini kita berisi kesaksian dari nasabah saya yang LDR, yang di pulau lain, yang menggunakan kartu sesuai tagihan yang beliau beli dari saya. Yuk kita saksikan video hari ini. Malam Pak. Malam Mbak Tito. Ya, sudah makan Pak ya? Udahlah. Udah, semua lancar. Oke, Pak, saya minta cerita dong pengalaman Bapak kan istri ada merawat di rumah sakit, ya sampai operasi gitu. Yang sejak awal beli kartu kan nggak pernah kepikir ya bahwa pengen pakai kartunya seperti begini ya. Boleh cerita nggak Pak pengalaman mungkin dari awal dulu kenapa bisa terdiagnosa, kemudian pakai gimana gitu Pak? Awalnya itu sekitar 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Itu kan Hmm. istri diare. Nah, ya kita ke rumah sakit lah, ke dokter penyakit dalam. Diperiksa, dicek, ternyata ketemu batu ginjal di situ. Wah, udah mulai khawatir lah. Ketemu batu ginjal, akhirnya dirujuk ke dokter urologi. Pas di dokter urologi dicek memang benar ada batu ginjal, ya disarankan untuk SWL. Dan nah pas apa namanya dijadwalkan lah SWL itu, cuma di rumah sakit lain karena di rumah sakit tempat istri berobat itu alatnya nggak ada. Nah, istri berobat di rumah sakit Mitra, terus kita di SWL-nya di rumah sakit Ananda. Nah, kan pada saat itu kan setelah dijadwalkan kan ada proses pre-admission dulu kan ya kalau asuransi kan. Nah, di situ ketar-ketir tuh saya karena punya pengalaman buruk sebelumnya di asuransi yang lama dulu. Pernah waktu itu kan bener-bener kejadiannya tuh mirip. Jadi waktu itu saya yang kena batu empedu dan mau klaimnya itu genap 1 tahun plus berapa bulan gitu. Nah, di situ yang asuransi yang lama saya nggak di approve. Nah, istri kan juga kejadian sama nih, batu ginjal kan termasuk salah satu penyakit yang masa tunggunya kan 1 tahun. 40 tahun. Ya, nunggu nunggu apa namanya, nunggu 1 tahun lebih berapa bulan dapatlah tuh batu ginjal ternyata. di di tes suruh suruh apa Sudah suruh saatnya uji tes coba kartu. klaim asuransi yang dipunya nih. Ya Oke. udah ketar ketir sampai akhirnya kalau nggak salah tuh H-1 atau H-2 jadwal dapat kabar ya alhamdulillah di approve tindakan SOL-nya sama Allianz. Di info Ya, dari rumah sakit, Pak ya. iya di rumah sakit. Oh, pantas saat itu agak tegang, Pak. Rupanya sebelumnya di asuransi lain pernah ditolak gitu ya ceritanya ya. Iya, Oh, takutnya kejadiannya kan sama karena soalnya waktu dulu di asuransi yang lama tuh waktu kita fight untuk klaim itu dia bilangnya gini, jadi kalau belum 2 tahun itu akan ada investigasi meskipun masa 1 tahunnya sudah lewat. Kalau udah 2 tahun bisa langsung di approve. Nah, saya waktu itu kan heran di yang lama itu kenapa di polis tidak tertulis, padahal kan di polis cuma tertulis masa tunggunya satu satu tahun tahun. saja. Ya, dan Wah, dan Allianz kan juga juga sama kan apa namanya klausul polisnya seperti itu juga. Tapi alhamdulillah di approve pada saat itu ketika saya klaim untuk ESWL batu ginjal gitu Pak. wah. Berarti saat dapat approve pre-admission saja sudah batu di hati sudah lepas tengah, Pak ya. Iya, karena kan ya lumayan juga untuk kan kalau rawat inap ataupun operasi itu kan eh, dia biaya yang lumayan besar dan tidak terduga. Beda kalau misalkan
kita kita bayar premi per bulan kan memang udah kita siapkan budgetnya. Jadi ya meskipun ada uang yang sama-sama keluar tapi beda. Rasanya beda. Sakitnya beda. Yang satu sakitnya rela, tapi yang bayar mendadak ini sakitnya sakit sekali gitu. Iya. Hmm. Oke, nah jadi pre-admission sampai situ sudah lancar, terus sampai hari H itu Pak, sampai hari H tindakannya Pak. Ya tindakan ya normal lah ya. Cuma masalah nunggu dokternya aja yang lama, tapi yang terkait asuransinya itu pada saat ini ya, pada saat kita mau pembayaran. Ternyata waktu itu pembayarannya kalau saya total itu hampir prosesnya itu hampir 3,5 jam. Jadi ternyata Ya. tuh permasalahannya karena eh, pada saat kita daftar itu kan saya baru aja upgrade plan kan. Ternyata Hmm. kartu rumah sakit yang baru yang saya punya itu ternyata belum berlaku. Sementara kartu yang lama nggak saya bawa kan begitu. Saya nggak ngeh tuh waktu waktu dapat kartu baru. Ya udah yang lama saya simpan. Ternyata kan ada masa tunggu 30 hari kan. Iya Dan Pak, itu benar-benar nggak kepikiran. saya kira juga harus kartu lama buang aja gitu saat itu. Ya, Iya, ini pengalaman baru, sama-sama gak tahu ini. iya makanya untung Pak Tito bantu juga kan biar biar prosesnya dipercepat. Wah, Karena ya di rumah sakitnya juga jadi kayak bingung juga mereka kan. Gitu. Itu wah, sih kalau kalau yang pas check out yang lumayan lama di situ karena saya eh, di masa peralihan peralihan antara plan yang lama dengan plan yang baru dan gitu Pak. dan sebelumnya memang Bapak sudah sering dengar ya kalau sudah masuk rumah sakit kayak kartu kalau keluar itu mau dari asuransi manapun juga lumayan lama gitu ya. Iya, malah waktu di kasir itu kan saya cek waktu Hmm. di kalau nggak salah sudah 1 jam berjalan saya tanya ini prosesnya berapa lama kata kasirnya lama Pak kadang bisa sampai 5 jam. Waduh, kalau 5 jam lumayan juga nunggunya itu sih Ya, yang lumayan lama. oke, berarti ketika sudah operasi itu pulang hari Pak kan, jadi tidak rawat inap kan yang pertama kali itu. Iya, jadi langsung langsung pulang. Itu saat Eh, readmission sama biaya ada selisih nggak Pak? waktu itu nggak ada selisih, semua ditanggung full. Jadi Wah, benar-benar nggak keluar biaya sedikit pun. pas itu surat cinta rumah sakit keluar, hatinya plong banget ya Pak ya. Iya, Oke, terus kan itu 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, terus minggu lalu kan ternyata harus rawat inap Pak ya. mm. Jadi kan minggu lalu itu harusnya jadwal kontrol itu kalau nggak salah hari Senin. Nah, istri ternyata pasca ASWL ini masih sakit di pinggang sama perutnya, terus mual sama muntah juga. Ya udah, akhirnya kita percepat lah kontrol ke dokternya. Ternyata pas dicek apa namanya, hmm, ada kemungkinan infeksi. Nah, ada kemungkinan infeksi. Awalnya sih dokter ini apa mau mau naikin dosis obat, terus kita pulang rawat jalan. Cuma saya pikir, oh ya, dia juga bilang kalau nggak ada perbaikan baru dirawat. Nah, pada saat rawat inap juga eh, ini lagi-lagi saat itu masih masa peralihan. Jadi pada saat kita check in rawat inap itu check innya udah apa masih Pak kayak saya nyerahkannya tuh kartu yang lama dan ternyata besoknya itu kartu yang lama udah nggak berlaku harus pakai kartu yang baru
Nah Karena itu kartu barunya baru aktif ya, 30 ya hari. baru aktif karena sudah selesai 30 harinya. Itu juga jadi trouble juga tuh di rumah sakit karena apa namanya, nggak bisa nggak bisa dua kartu yang aktif di sistem. Sempat sempat apa namanya, sempat bingung juga nih, nanti saya dapatnya manfaat kartu yang lama atau kartu yang baru. Malah udah pas hari kedua karena saya pikir udah apa namanya, udah udah kartu yang baru aktif, saya kira manfaat kartu baru bisa saya dapatkan. Ternyata karena sistem rumah sakit nggak bisa seperti itu, akhirnya cuma dapat apa namanya, cuma dapat manfaat kartu yang lama. Padahal di hari kedua itu udah sempat narik voucher makan yang lumayan besar kan. Biaya pendamping plan saya di kartu yang baru itu kan sampai 650.000 per hari. Berarti Udah sempat saya diberi tarik tuh. berarti Iya, diberi voucher 650.000 Pak ya. iya, Oh, enam ya. ratus lima puluh ribu cuma buat makan sendirian. Pesta pesta makan di kamar VIP nih. Iya. Oh iya, kamar juga saya apa namanya, kaget juga sih waktu Mhm. waktu apa waktu check in rawat inap itu ternyata dapatnya kamar eksekutif. Eksekutif tuh kalau di rumah sakit mitra itu dia kedua tertinggi. Tertingginya itu apa namanya, kamar suite. Nah, kaget juga sih, wah kamar se Oke. se apa senyaman ini gitu. Itu udah masuk yang bintang 5 Pak, level kamarnya. Iya. Nah, Berarti terus beneran kamarnya keren banget. Satu kamar cuma satu orang gitu ya. Fasilitas semua bagus-bagus gitu iya. ya. Hmm. Ini Cuma ya kakak, itu sayangnya aja eh, saya masuknya pas peralihan. Mungkin kalau kalau masuknya besoknya, nunggu besok gitu, mungkin manfaat kartu baru bisa saya maksimal ya. nikmatin secara maksimal gitu. Double biaya pendamping. Iya. Wah, itu kalau kita ambil asuransi, penghasilan kita yang normal lebih ini mau masuk kamar yang kelas kakap itu pun nggak rela, Pak ya. Iya sayang. Kemarin ceritanya berapa, Pak? Satu juta berapa tuh? Jadi kamar yang saya tempatin itu harga di rumah sakitnya itu 1.890.000. 189. Padahal kan kalau nggak salah plan saya yang di Allianz itu kamar satu bed dengan kamar mandi di dalam, atau batas harganya itu 1.200.000. Ternyata saya dapat yang harga hampir 1.900.000 kamar. Rezeki, Pak. Hmm. Oke, ya jadi kejadian baru Pak saya juga Pak ya. Jadi kartu lama alih ke kartu baru. Jadi kayak outnya sama New Year gitu loh. Nah, itu seharian peralihan segala macam kan banyak ketidakpastian. Dari Hmm. Allianz bilang gimana, dari rumah sakit bilang gimana. Nah, saat itu apakah apa yang Bapak pikirkan dan rasakan? Apakah merasa, wah kok asuransi ribet ya? Atau oke ini sesuatu baru atau gimana Pak saat itu ya yang Bapak pikirkan gitu? Kalau saya sih waktu itu nggak nggak karena di masa peralihan nggak ngerasa ribet. Cuma yang saya takutkan itu karena di masa peralihan ini sehingga plannya itu yang dipakai plan yang lama, saya takut ada eksesnya apalagi lumayan besar. Kan saya sempat sempat bolak-balik tuh ke kasir nanya kepastiannya. Nah, sempat ada solusi eh kar jadi saya check in di sistem dipakai kartu yang baru, sementara kartu yang lama
eh, ditutup. Nah, kalau saya check-in pakai kartu yang baru itu kan berarti saya baru bisa di apa di cover sama Allianz itu kan di hari kedua saya rawat inap kan, istri rawat inap. Nah, sementara di hari pertamanya harus ini apa harus nalangin dulu baru bisa diklaim secara reimburse. Ya meskipun hmm, nanti diganti, tapi kan kalau kita nalangin dulu dan lumayan besar, wah ketar-ketir juga. Apalagi saya cek perkiraan biaya sementara waktu itu udah sampai 7 juta karena kan kabarnya sendiri udah mahal kan. Wah itu yang bikin ketar-ketir sih di situ. di Ya di akhirnya di kan di situ yang kita ya buy ya Pak ya, biar sesuai iya. tagihan aja, jangan kita pula yang talangin dulu ya. Mm-mm. Oke, itu sampai pulang Pak. Kali ini pulang lebih cepat Pak ya, ketika Ya prosesnya gitu. prosesnya cuma nggak sampai 2 jam kalau nggak salah. Jadi setengah 12 atau setengah satu itu di sistem sudah check out, menjelang jam 2 udah beres semua, Dan udah hari itu ada secara terima SMS. administrasi udah selesai semua. Iya. Eh, dan hari itu ada terima SMS juga ya, bahwa Terima eh, SMS dan ditelepon juga Pak. Jadi oh di pas telepon. saya udah sampai kasir tuh ditelepon juga sama Art Medica ngasih tahu bahwa semua dari Art Medica proses sudah selesai, tinggal di pihak rumah sakit gitu. Wah, kan jelas banget gitu ya. Gak seperti pertama kali kita dijanjikan telepon pun nggak dikabarin sama sekali gitu. Iya, yang waktu Aduh. soal tuh apa kabar pun susah, kita Ya, kita yang harus aktif kan waktu itu nelfon-nelfonin medikanya kan. udah telepon cerita ulang lagi dari awal karena orangnya berbeda gitu ya. Hmm. Oke. Nah, Pak, terus hari ini kan ada proses itu ya, claim reimbursement ya. Itu boleh cerita, Pak, Hmm. yang wow banget gitu bagi Bapak juga ya. Nah, itu saya kaget juga sih kan memang alhamdulillah kan semua klaim saya kan diurus sama Pak Tito nih sama tim. Ada satu klaim yang udah cair. Kalau saya lihat di apa? Saya lihat di Easy Connect. Easy Contact itu dari proses apa namanya? Dari proses pengajuan sampai rekening apa? Uangnya cair ke rekening saya itu nggak sampai 2 jam. Jadi di sistem kan ada tuh jam-jamnya kapan diajukan, kapan diproses, kapan ada keputusan sampai masuk ke rekening itu nggak sampai 2 jam. Itu cepet banget itu untuk klaim reimburse. Eh, Salut saya sama Allianz. Bintang 5 ya, bintang 5. Iya. Oke. Nah, intermezzo buat teman-teman Bapak Ibu yang melihat bahwa yang nasabah saya nggak sebut nama karena nanti juga disensor ini yang Anda lihat. Beliau mengupgrade kartu dari yang kartu versi lama ke kartu versi baru, produk baru, karena ketika saya sebagai agen melihat ini bisa dilakukan tanpa harus naikkan premi yang banyak, jadi saya mengajak nasabah saya untuk melakukannya karena fasilitas lebih bagus. Jadi tadi ada cerita kartu lama, kartu baru, baru upgrade-nya eh, proses 2 bulan lalu, Pak ya. Aktifnya bulan Iya. lalu begitu, Pak ya. Hmm. Nah, seperti gitu. Oke, eh, Pak, ini masuk pertanyaan kedua, Pak. Mengapa Bapak kepikir mau beli asuransi dan mengapa ujungnya pilihnya Allianz gitu loh. Sama mengapa pilihnya Tito Pak gitu. Jadi ya tadi kan saya udah cerita kalau saya sebelumnya udah punya asuransi. Nah, jadi itu waktu di asuransi yang lama itu klaim saya ditolak, wah udah saya sempat anti asuransi waktu itu. Jadi anti asuransi nggak mau lah pakai asuransi. Jadi kita nabung aja lah, nabung untuk tabungan kesehatan. Jadi waktu itu ya ya uang yang biasa saya bayarkan untuk premi saya tabung di rekening khusus yang eh, untuk memang keperluan keperluan tak terduga yang terkait kesehatan. Nah, lalu kemudian
di 2020 itu apa namanya, istri tiba-tiba ada usus buntu dan diagnosis dokter itu harus segera dioperasi karena kalau enggak bisa pecah dan kalau udah pecah itu efeknya lebih bahaya. Waduh, kaget juga kalau harus operasi. Cek sana cek sini, hmm, perkiraan biaya kamar kelas 3 itu sekitar 30 jutaan. Wow. Nah, sempat terpikir untuk coba BPJS, tapi kan kalau ya sepengalaman saya itu BPJS semua harus proses dari fase 1, pokoknya Oh, pengantarnya itu prosedur yang ya. lumayan lama. Ya udah akhirnya kan akhirnya kita putuskan ya daripada bahaya kita bayar sendiri lah untuk tindakan operasi. Nah, setelah semua selesai sampai pulang total-total biaya itu habis sekitar 40-an juta. Khusus 40 buntu juta, aja, Pak. 40-an juta untuk operasi usus buntu di kamar kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 berapa orang, Pak? Ya. Nah, 40 juta ini ya, Hmm. gimana Pak? Kelas 3 berapa orang, Pak, yang saat itu? Kelas 3 itu 3 orang. Oh, kongsian Jadi ya. Oke. 40 juta akhirnya kan tabungan yang saya memang khususkan buat kesehatan itu ternyata nggak cukup. Akhirnya memang mau nggak mau jadi ngegerus tabungan kita yang memang tabungan buat jangka panjang. Nah, setelah kejadian itu ya kita mikir-mikir nih kayaknya nggak akan bisa kalau kita pakai sistem apa, sistem nabung karena ya kalau ketika ada kejadian kan kita nggak tahu biaya yang akan timbul berapa sementara uang yang kita siapkan dari tabungan itu kan berapa gitu. Nah, minum dulu Pak. Ya, Kebanyakan dong. ini kita sama-sama batuk ini. Nah, ya udah jadi ya setelah kita pikir-pikir nih nggak bisa dengan sistem nabung karena ya itu kalau udah ada kejadian dan harus rawat inap, harus operasi, harus apapun itu biayanya kan tidak bisa diprediksi. Sementara ya kalau kita nabung ya misalkan sebulan nabung 5 juta ya 2 tahun cuma terkumpul ya segitu, belum tentu uang itu cukup ketika ada kasus gitu kan. Ya udah akhirnya eh, kita mutusin untuk cari asuransi. Ya, cuman ketika mau mutusin cari asuransi apalagi udah punya pengalaman buruk, bingung nih gimana ya cari cari asuransi yang benar gitu. Ya udahlah, kita nonton-nonton YouTube lah. Semua semua kita tonton kan. Nah, dari banyak video yang kita tonton kan ya dari berbagai macam macam merek asuransi ya ketemu channelnya Pak Tito nih. Jadi waktu itu kita mutusin Allianz itu bukan karena Allianznya bagus, karena kita juga belum tahu Allianz itu bagus atau enggak. Cuma karena di Pak Tito di channelnya itu ya menyampaikan semuanya apa adanya. Jadi dari beberapa macam channel itu yang saya lihat ya yang disampaikan Pak Tito itu nggak cuma yang bagus-bagusnya aja, yang jelek pun disampaikan loh. Jadi kan kita punya gambar oh ternyata asuransi plus minusnya ini gitu. Nah udah dan Pak Tito juga apa namanya hmm, cantumin nomor HP ya udah kita iseng lah kita coba calling-callingan kita komunikasi. Nah, pas udah komunikasi kaget juga ternyata lokasinya di Batam. Bukan Jauh. Jakarta ya. Iya, saya kira di Jabodetabek gitu kan. Nah, sempat ragu juga waktu itu. Ini LDR tetap ini. sama Pak Tito atau kita cari agen lain gitu kan. Cuma Hmm. cuma ada resikonya juga ketika cari agen lain pun kita juga belum tahu kualitas dia kan.
Nah, kalau Pak Tito kan ya sepintas kita lihat dari channel-channel dan apa yang disampaikan kan apa namanya? Ya informatif dan fair lah kalau kalau kita lihat seperti itu. Ya udah, nah, akhirnya kita putusin, ya udah kita pilih alians dengan Pak Tito gitu kan. Ya udah, akhirnya kita proses lah semua. Kita buka apa adanya kondisi kesehatan saya dan keluarga sih. Jadi ya kalaupun ada pengecualian, ya kita udah tahu di awal kalau ada sakit ini nggak akan ditanggung gitu. Tapi yang lain aman gitu. Ya alhamdulillah pengalaman kemarin ya jadi ajang pembuktian. Ajang pembuktian ini pilihannya bener apa enggak ini ya. Berarti yang Alhamdulillah kita ngambil keputusan yang tepat. awal itu baru taruhan Pak ya, karena kan nggak tahu kan. Ini agen gue Iya, ini seperti apa ini yang di Batam ini gitu. jauh Ya lagi kan? kan udah Iya. kenalnya dari YouTube jauh pula. Oke, oke. Nah, Pak, saya penutup, Pak. Ada pesan atau yang pengen Bapak sampaikan nggak pada yang nonton video ini, mungkin yang masih ragu di asuransi atau yang nggak percaya asuransi karena trauma ya? Seperti apa, Pak? Ya, pertama sih kalau menurut saya asuransi itu penting ya karena ya kita nggak tahu kalau kita tiba-tiba sakit atau harus rawat inap, harus apa namanya, harus operasi. Memang sih sebenarnya hmm, dari pemerintah tuh udah ada BPJS, tapi sayang kalau saya lihat kelemahan BPJS itu ya tadi. Sementara kan kadang yang apa kasus-kasus yang ibaratnya urgennya tanggung ini kan tetap harus harus segera Ditanganin. ditangani gitu sih. Jadi kalau memang memang ada dana lebih sih kalau menurut saya penting asuransi. Nah, terus ya kalau dalam memilih agen ya apa namanya jangan mau apa, diiming-imingi manis-manisnya aja. Itu yang harus hati-hati dan kita bisa cari perbandingan kan sekarang di YouTube banyak atau di Ya, medsos-medsos lain banyak info. Di situ sih kita bisa cari perbandingan. Terus yang paling penting ketika apa namanya? Ketika daftar asuransi jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau ada yang ditutup-tutupin itu bahaya. Mendingan itu ya kita penting buka sekali, Pak semua ya. di awal. Iya, kita buka di awal. Jadi ketika di awal kita udah tahu kalau memang ada yang dikecualikan ya udah kita terima daripada kita tutup-tutupin nanti apa pada saat klaim malah susah apalagi nggak di Yes. apa nggak di cover nggak dikabulin sama asuransinya kan sayang kita udah bayar premi mahal-mahal Betul. apalagi kalau udah sampai bertahun-tahun giliran butuh nggak bisa diklaim sayang banget itu sih Pak Yes. kalau pesan dari saya. Terima kasih, Pak. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, yang lapor semuanya seadanya itu penting sekali. Oke, baik Bapak Ibu, sekian video sharing klaim hari ini. Kita terima kasih juga pada narasumber saya, Bapak X ya. Kita tidak sebut nama. Ya, jika Anda merasa video bermanfaat, silakan di like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan apapun, boleh chat mau di kolom komen maupun di WhatsApp saya 0811 703 4432. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat istirahat dan kembali kita aktivitas besok ya. Bye-bye. Oke, terima kasih Pak. Bye.